Ya pemirsa, balik lagi di PTV Show. Kita ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Bagaimana pemirsa sudah menyaksikan sejak segmen awal. Nah, untuk pemirsa yang baru saja bergabung, kita saat ini sedang berbincang bersama dengan rekan-rekan dari komunitas Pandu Lisane. Mereka sangat concern terhadap isu-isu disabilitas, dan saya pikir ini bukan sekedar punya atau bisa bergabung ya dengan sebuah komunitas, tapi kita harus memiliki terlebih dahulu rasa ingin bersama-sama begitu membangun atau merobohkan tadi ya benteng atau tembok yang sebelumnya ada nih antara teman-teman yang pada umumnya dengan teman-teman disabilitas begitu. Padahal yang kembali, kalau kita sangat-sangat concern pada isu-isu disabilitas, kita akan menemukan bahwa teman-teman disabilitas tersebut sangat bahagia kalau bisa diperlakukan seperti rekan-rekan pada umumnya begitu. Jadi jangan ada kekhawatiran, jangan ada ketakutan, dan itulah yang kemudian dipupuk oleh teman-teman dari komunitas Pandu Lisane, yang tentunya mereka membuat rekan-rekan disabilitas ini sebagai kawan. Nah, Kak Arya, ini jadi pertanyaan nih tadi ya, seperti aku tanyakan sebelumnya, apakah kemudian ketika aku misalnya ingin juga bergabung bersama dengan komunitas Pandu Lisane atau komunitas-komunitas yang sangat concern terhadap isu-isu disabilitas. Nah, aku sendiri nggak punya basic nih, kayak aku sendiri aku nggak bisa berbicara mungkin dengan bahasa isyarat, aku masih belum mengetahui bagaimana memperlakukan rekan-rekan dari teman disabilitas tersebut. Nah, apakah aku juga termasuk orang yang bisa begitu bergabung di komunitas Pandu Lisane? Oke, jadi sebenarnya bisa, kalau misalnya dibilang bisa, bisa banget gitu ya. Mm-mm. Cuman kalau misalnya kita menyangkut ke hal yang lain nih, bagaimana caranya kita berinteraksi, padahal kita nggak tahu ya Ya, terhadap kepada teman-teman disabilitas tersebut. Jadi ini nih yang selalu Pandu Lisane advokasikan. Hal pertama yang kalian lakukan ketika bertemu dengan teman-teman disabilitas adalah bertanya. oke. Karena apa? Dengan kalian bertanya, kalian akan tahu langsung dari teman-teman disabilitasnya bagaimana cara berinteraksi, bagaimana cara berkomunikasi, dan ibaratnya apa nih yang dibutuhkan sama teman-teman disabilitas tersebut gitu, Kak Irma. Oke. Karena sering banget nih kita ngelihat bahwa banyak nih di luar sana orang-orang yang ngira bahwa let's say kita ngomongin teman-teman netra nih yang Ya. lagi pakai semacam tongkat jalan ya, itu banyak dari teman-teman di luar sana yang pengen ngebantu, cuman cara ngebantunya salah gitu kan, karena mereka nggak bertanya. Oke. Jadi malah jatuhnya lebih ke arah membahayakan dari teman-teman netranya juga gitu Oke. kan. Nah, yang pengen Pandu sana bilang adalah, kalau misalnya nggak tahu cara untuk berinteraksi dengan teman-teman disabilitas adalah bertanya. Itu sih, Oh. itu kata kunci banget sih, Oke, bertanya. Jadi dengan bertanya. bertanya Nah, kalian ini akan tahu sebenarnya apa untuk yang harus kalian bertanyanya lakukan aja itu selanjutnya. sulit, aku yakin ya, karena kayak kita harus bertanya, padahal kita sendiri kayak aku takut salah. Nah, itu karya, aku takut justru membuat dia menjadi tidak nyaman. Aku nggak mau bertanya karena aku takut, 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 dan banyak ketakutan yang lainnya gitu. Apakah ini salah atau gimana, karya? Sebenarnya kalau misalnya dibilang takut itu nggak salah ya, karena Ya, mungkin kayak kalian belum pernah punya pengalaman berinteraksi langsung. Cuman betul. dari teman-teman disabilitasnya sih sebenarnya ya, dari pengalamanku pribadi mereka sih santai ya, dalam artian yang pertama ya tanyain dulu aja mereka butuh bantuan atau enggak gitu Ah, kan. Kalau oke. misalnya mereka bilang nggak butuh bantuan, ya udah, buat apa juga kita nolong Ya, gitu kan. ya. Kalau misalnya mereka nggak butuh sesuatu dari kita, ya buat apa juga gitu kan. Lebih Oke. karena kayak gitu sih mungkin. Oke. Jadi Jadi ya takut sebenarnya tak. wajar, cuman ya mereka nggak gigit kok, tenang aja. Ya itu juga benar-benar ya. Jadi intinya adalah jangan takut, bener juga sih. Karena nggak gigit ya, itu sesama manusia gitu ya, pasti Iya, sama iya. akan dijawab gitu ya. Oke, nah kalau misalkan nanti kan di sana kan juga ada kayak disabilitas, bukan hanya kemudian ya tadi teman netra begitu, bukan hanya kemudian atau teman tuli, tapi ada juga tadi teman tuli dan teman daksa. Nah, apakah kalau kita mau bergabung kita harus belajar dulu nih bahasa isyarat, atau kita justru harus belajar dulu supaya kita bisa membantu di komunitas Pandu di sana, atau lagi-lagi komunitas Pandu di sana ini juga menjadi wadah gitu ya untuk orang-orang belajar bagaimana cara berkomunikasi untuk atau bersama dengan teman-teman disabilitas. Kalau untuk itu sebenarnya kita open, yang penting niatnya satu, kita mau sama-sama mau membuat Indonesia lebih inklusif terhadap disabilitas. Ah, Kita oke. nggak membatasi kalian harus bisa bahasa isyarat, harus Mm-mm. bisa tahu cara berinteraksi dengan teman daksa dan juga netra. Mm-mm. Aku pun waktu pertama kali masuk panelisanya itu nggak tahu apa-apa, nggak tahu banyak terkait Oke. teman-teman disabilitas ini. Cuman along the way selama perjalanan aku pun sambil belajar dari teman-teman panelisanya, belajar dan dari berinteraksi langsung dengan teman-teman disabilitas juga belajar banyak hal. Jadi nggak ada batasan kok. Kalau kalian mau ya silahkan.
as long as kalian punya concern terhadap isu yang sama terhadap dengan Pandu Lisane gitu sih. Oke. Nah, kalau Pandu Lisane sendiri ini sebenarnya sudah ada sejak kapan sih, Kak? Kalau Pandu Lisane ini kita udah jalan dari Januari 2019. Oke. Jadi ya 2 tahun, Kurang setahun lebih ya. setengah lah ya, Iya. nyaris 2 tahun nih ya, 2021 ya. Sudah mau ya, sebentar lagi ya. Iya, Ini mulai nggak 2020 kerasa nggak kelamaan kerasa di rumah soalnya. soalnya. 2020 seperti berlalu begitu saja Iya. gitu ya. Semoga cepat berakhir ini sih sebenarnya harapannya, karena kalau bicara tentang komunitas Pandu Lisana juga, saya yakin ini banyak banget aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman dari komunitas Pandu Lisana. Ini apa aja sih, Kak Arya? Kita ngomongin harapan ya ini ya tadi ya. Kegiatan, Kak. Kegiatan, Oke. oke. Kalau kegiatannya sendiri kita ada beberapa. Jadi yang pertama itu yang tadi sempat saya mention di edukasi. Jadi Ya. kita edukasi, kita kayak memberi kelas interaksi, Oke. kita ngajak teman-teman disabilitasnya langsung untuk Wow. sharing nih terhadap teman-teman non disabilitas, gimana sih cara berinteraksi, budaya dan lain sebagainya Oke. terhadap tentang teman-teman disabilitas dari tuli, daksa dan juga netra. Jadi biasanya Oke. kita bawa 3 teman disabilitas. Ini biasanya kita main ke kampus, main ke perusahaan, main ke instansi, dan di situ kita kayak bikin kelas, kayak bikin semacam kelas lah ya. Jadi lebih ke arah sharing session gitu sama mereka sehingga akhirnya mereka lebih paham terkait disabilitas. Terus juga kita ada tahun ini itu di bulan Februari kita bikin semacam kayak bazar yang inklusif. Jadi mungkin kita nggak tahu, mungkin ini bisa jadi salah satu bazar inklusif pertama di Indonesia. Di situ kita ngajak teman-teman disabilitas dan juga non disabilitas untuk bikin sebuah bazar. Waktu itu ada di Plaza Semanggi Jakarta. Oke. Di situ kita bikin, kita mau nunjukin bahwa teman-teman disabilitas juga bisa kok punya usaha gitu kan, sama Wow. dengan teman-teman non disabilitas gitu kan. Oke. Dan alhamdulillah waktu itu sih rame banget sih yang datang, dan antusiasme warga ketika ngelihat teman-teman disabilitas juga bisa punya daya usaha juga, mereka kayak amazed banget sih. Dan Pastinya. alhamdulillah semuanya berjalan lancar sih Oke. Februari kemarin. Oke. Nah, biasanya apa sih ide-ide dari mereka gitu, atau apa sih ungkapan dari teman-teman disabilitas begitu ketika diberikan kesempatan tadi ya, sharing session. Aku pikir ini pun kesempatan yang Pandu Lisane menjadi perantara begitu ya bagi teman-teman Betul, disabilitas dan juga non disabilitas. Nah, sekiranya apa begitu yang kalau kita sampaikan sih biasanya kalau misalnya dalam media sosial apa testimoninya mereka. Tapi aku lebih pengen tahu sebenarnya apa sih curahan hati yang biasa mereka sampaikan ketika teman-teman Pandu Lisane gitu ya membuat sebuah acara dan menjadi perantara bagi mereka untuk berjumpa dengan rekan-rekan non disabilitas. Oke, jadi aku bahagia ya ketika dengar pertanyaan ini, karena Oke. dari yang aku dengar langsung nih dari teman-teman disabilitas, mereka tuh ngerasa sangat bahagia banget nih ada Oke. komunitas semacam Pandu Lisane yang bantu untuk mengadvokasikan mereka. Karena teman-teman disabilitas sendiri terkadang ada yang dia perorangan dan akhirnya nggak tahu harus ngapain gitu kan, dan terkadang ada komunitas yang ya udah dia ngebahas tentang disabilitas A aja gitu kan dan lain sebagainya. Dan dengan adanya Pandu Lisane, mereka tuh sangat bahagia ketika mereka ada yang menjembatani gitu kan. Betul. Antara teman-teman disabilitas tuli, daksa dan juga netra, dan juga dengan teman-teman non disabilitas sih. Mereka benar-benar kayak merasa bahagia dan mereka merasa bersyukur banget ada Pandu Lisane sih di Jakarta. Oke, berarti testimoninya semuanya happy ya, senang Yes. dengan adanya kegiatan yang dibuat oleh rekan-rekan Pandu Lisane. Oke, kita masih akan ngobrol tentunya karena ini menarik sekali begitu ya untuk mendengarkan seperti apa sih tanggapan dari teman-teman disabilitas sendiri, dan kemudian tentunya aku pengen tahu juga hasil apa yang didapatkan dari berbagai acara atau kegiatan yang telah dilakukan oleh komunitas Pandu Lisane. Tetap bersama kami pemirsa.